sedang bermain di Espanyol begitu ya. Nah, kalau selama ini Arthur mengikuti nggak perkembangan teman-teman di Indonesia? Maksudnya ya dunia sepak bola di Indonesia. Kalau mengikuti biasanya dari mana tuh? Saya biasanya mengikuti lewat Twitter ya. Selalu baca tentang rekan-rekan saya di timnas dan saya selalu senang lah membaca tentang timnas Indonesia sekarang. Kalau hubungannya gimana Arthur? Mungkin ada kedekatan tersendiri sama teman-teman yang ada di sini atau sering ngobrol atau sering sharing ilmu atau bagaimana? Saya juga bagus sih relasi saya sama teman-teman di timnas. Tapi biasanya saya kayak barusan ini sama Rafael itu saya selalu ngobrol sama dia lewat Skype atau lewat apa gitu, dan barusan juga ketemu si Sergio juga, itu baru saya ketemu sih, belum main dengan dia. Juga pas di timnas itu dekat sama Andik ya, sama-sama dari Surabaya ya. Iya. Melihat ya mungkin bibit-bibit muda yang ada di sini gimana harapannya? Saya bilang pemain-pemain Indonesia semua juga ada potensi yang besar ya, dan moga-moga jadi salah satu tim besar di Asia buat saya. Mudah-mudahan. Nah, kalau rencananya Arthur sendiri gimana? Apakah akan bermain di Indonesia suatu saat nanti? Sementara saya sih kayaknya fokusnya di Eropa ya, tapi siapa tahu antar later in my career lah istilahnya bakal main di Indonesia. Yang pasti nggak boleh lupa kampung gitu aja ya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Galeri Sepak Bola Indonesia. Kita berdua akan segera kembali. Sepak bola Indonesia sejak menjadi satu-satunya liga sepak bola yang terpecah dua, lalu satu-satunya negara dengan dua tim nasional, berbagai mata dunia menyorot Indonesia. Dari kasus Diego Mendita, lalu Betano Marogan, dunia salah berebut untuk menayangkan berita tentang sepak bola Indonesia. Yang terbaru, tulisan dari media ternama dunia, The Sunday Times, penulisnya Oliver Kane, menyoroti 3 klub besar Inggris yang kini menuju Indonesia, tapi dalam keadaan banyaknya pemain Indonesia yang gajinya tak dibayar. Banyak klub di Indonesia dan IPL maupun ISL hampir bisa dibilang bangkrut. Gaji pemain menunggak hingga berbulan-bulan. Pemain-pemainnya pun banyak yang terbengkalai. Kemarin kita masih bisa bernafas, masih ada pinjamannya, walaupun itu berapa, tapi ada untuk menghidupi kehidupan kami lah gitu. Tapi kalau yang tahun ini sama sekali tidak ada gitu. Namun, di antara kehancuran itu, ada satu klub IPL dari divisi utama yang justru masih kokoh bertahan. Membangun tim dengan lebih realistis. Adalah tim dari utara Yogyakarta, PSS Sleman. Lahir sejak tahun 1976, tim ini berkembang perlahan. Dari stadion baru, lalu supporter yang membludak. Musim ini PSS Sleman benar-benar mempersiapkan tim dengan penuh keoptimisan, mengandalkan dana dari sponsor cuma tiket dari supporter. Kunci kesuksesan PSS Sleman bertahan tentu adalah puluhan ribu penonton yang selalu memenuhi Stadion Maguwo Harjo. Aksi ciamik di tribun memberikan daya tarik tersendiri. Menonton sepak bola jadi sebuah kebersamaan. Juga prinsip no ticket no game yang selalu diusung, membuat rata-rata PSS Sleman memperoleh 500 juta tiap pertandingan. Pada saat kita pembukaan dengan Persibang Gaja, hasil penjualan tiket kita di atas 25.000, bahkan hampir 30.000. Dan setiap event sekali setiap kita itu minimal ada 20.000 sampai 25.000 di stadion Maguwo Harjo ini. Ya dukung mati-matian kayak gitu, demi PSS merinding mas. Kalau main terus fotonya kayak gitu merinding, gila. Squad mereka musim ini pun hanya banyak mengandalkan pesepak bola lokal, namun cukup berkualitas. Pemain-pemain yang membawa Arema Indonesia juara tahun 2010 diborongnya ke Sleman. Ada M. Fahrudin, Wan Revi, Wahyu Gunawan, Aziz Saka, Waluyo, dan No Alamsyah. Paket dan hemat meriah, namun sangat realistis. Pemain-pemain yang berkualitas tinggal dari jebolan dari Arema IPL.
saya memandang masih kurang lah, sehingga rata-rata dia GPU tapi kualitasnya kurang, sehingga kita berani ngambil dari teman-teman Arema IPL ini. Musim depan, sesuai hasil kongres, kemungkinan besar Indonesian Premier League akan ditiadakan. Namun itu sama sekali tak membuat PSS Sleman hilang asa untuk memberikan yang terbaik. Tak ada rasa takut mereka akan digusur dari Liga Indonesia. Kalau toh kita misalkan nanti juara dan kita belum bisa masuk di Liga Super, tapi kita membangun fondasi sepak bola dulu. Artinya apa? Di tahun 2014 walaupun kita main di divisi utama lagi, kita harapkan nanti kita berusaha di 2014 kita sebagai yang lolos di ISL. Rasa optimis terus dibangun, bahkan target juara diusung. Dari para pemain, manajemen, bahkan supporter. Juara, teman-teman semua juga bertekad mau buat sejarah buat PSS Sleman. Harapan kita musim ini kita bisa menyelesaikan kompetisi dan kita keluar sebagai juara DULPS tahun 2013. Juara pastinya adalah target hampir semua tim yang berlaga dalam sebuah liga. Namun juara tak melulu harus jadi pemenang di akhir liga. Juara bisa saja adalah bertahan dalam kompetisi secara realistis, tanpa beban gaji yang menyengsarakan para pemain yang telah berkorban di lapangan. Juara sejati adalah pemenang dalam proses, tak hanya melulu berpatok pada hasil akhir, yang hadiah juaranya pun belum tentu bisa membayar operasional tim selama satu musim. Dan tim PSS Sleman akan membuktikannya. Fisioterapis Matias Ibu berbagi ilmu, menangani cedera dengan baik dan benar, menarik perut hingga benturan di kepala. Tetaplah di Galeri Sepak Bola Indonesia.